Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Robit Ilman dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Hasan Genggong. NPM saya 201202550025. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Dan kenapa hukum Islam itu penting? Hukum Islam merupakan hukum yang didasarkan pada hal-hal yang menjadi dasar daripada agama kita, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu kenapa hukum Islam itu penting? Hukum Islam menjadi penting untuk umat muslim karena menjadi pedoman bagi umat muslim dalam melaksanakan aktivitas keseharian, yang itu meliputi hal-hal yang bersifat ubudiyah, muamalat, dan hal-hal yang bersifat hukum pidana dalam Islam. Bagaimana hukum yang ada di Arab ketika Islam belum datang atau pada pra-Islam? Pada pra-Islam di Arab, hukum tidak memiliki hal-hal yang menjadi acuannya secara umum, dan tidak ada hukum yang telah dibukukan atau dikodifikasikan atau hal-hal yang disepakati secara umum oleh umat Arab pada saat itu, dan tidak ada gambaran secara umum, hanya berupa hukum yang dijalankan secara lisan. Begitu juga dalam kesukuan Arab, bahwa pada masa itu Arab atau suku-suku Arab hanya menjalankan hukumnya yang ditentukan oleh penguasanya, kemudian atau oleh pimpinan kabilahnya, tanpa ada gambaran umum secara tertulis tentang hukum-hukum tersebut. Lalu pada masa Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan wahyu untuk mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, bertanggung jawab kepada umat-umat muslim dan umat-umat non-muslim agar didakwahi pada saat itu untuk bisa menjadi umat muslim dan berjalan di jalan Allah. Nah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi pada saat itu berupa Al-Quran yang menjadi pedoman utama, kemudian disempurnakan dan dijelaskan oleh wahyu yang berupa hadis yang itu disabdakan oleh Rasul kepada para sahabat. Lalu apa peran Nabi pada saat itu? Peran Nabi pada saat itu menjadi penyampai atau menjadi utusan yang menyampaikan kepada umat manusia tentang apa yang telah diwahyukan oleh Allah, baik dalam berupa Al-Quran atau direpresentasikan dalam bentuk hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, hukum dilebarkan oleh para Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semuanya menjalankan hukum Islam sebagaimana adanya, dengan tanpa mengurangi dan menambahi apa yang ada pada Al-Quran dan apa yang ada pada hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja pada masa Khulafaur Rasyidin ini mulai disepakati, khususnya pada masa Ali, adanya konsensus atau ijma sahabat, kemudian kias atau analogi terhadap sebuah masalah atau kepada sebuah problematika strategis baru yang itu didasarkan pada hukum Islam atau pada sabda Nabi Muhammad atau pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an tersebut. Lalu pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini menjadi pusat kemajuan dari hukum Islam sekaligus peradaban Islam secara lebih luas atau secara global di dunia. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hukum Islam mulai dikodifikasikan dan mulai banyak bermunculan kitab fikih dan kitab-kitab keilmuan yang lain. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini juga muncul madhab-madhab fikih khususnya, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat imam ini muncul pada masa dinasti Umayyah hingga Abbasiyah, kemudian menjadi sebuah pengaruh besar dalam peradaban dunia, khususnya dalam peradaban Islam. Lalu bagaimana hukum Islam pada era kontemporer ini? Hukum Islam menjawab bahwa hukum Islam yang bersifat dinamis dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perkembangan era untuk tetap menjadi relevan dan menjadi acuan utama bagi umat muslim dalam pelaksanaan aktivitas dan menjadi pedoman bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, muamalah, dan hukum pidana dalam Islam itu sendiri. Lalu apa tantangannya? Tantangan hukum Islam pada masa era kontemporer ini hanya ada pada konflik atau
sambungan antara hukum Islam di masa ini dalam konteks tradisional atau hukum Islam tradisional dengan hukum dalam beberapa negara sekuler yang perlu untuk didiskusikan kembali, untuk dicari titik temunya dan bisa direlevansikan antara satu dan kedua. Oleh karena itu, dalam kesimpulannya, hukum Islam dari masa Nabi hingga saat ini mencerminkan bagaimana hukum Islam begitu dinamis dalam pembentukannya, dalam proses perkembangannya. Semuanya diadaptasikan dengan zaman dan semuanya tetap didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sebagai representasi sekaligus penjelasan daripada Al-Qur'an itu sendiri. Pak Gita Wirjawan pernah berkata ketika ia membahas tentang The House of Wisdom atau Baitul Hikmah bahwa Islam benar-benar memiliki peran besar dalam peradaban dunia. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf. Mari kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.